Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi bersyukur buat hari baru di mana kita boleh ada hari ini. Kita bersyukur, kita renungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan lagi kami ada di hari ini. Kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu, kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memenuhi hati pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yunus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah layakkah engkau marah? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah yang dalam hidupnya belum pernah marah? Atau siapakah yang pernah dimarah? Ya, atau siapakah yang karena kemarahannya itu membuat dia semakin menjadi lebih baik atau justru menjadi semakin lebih buruk. Nah, saudara, Tuhan tidak sepenuhnya melarang orang marah, tergantung alasannya apa. Dalam Efesus 4, 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yakobus 1 ayat 19 juga menasihatkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah cepat mendengar dan lambat untuk marah. Nah, Bapak Ibu, jadi Tuhan melarang marah yang mendatangkan dosa. Pertanyaannya seperti apa marah yang mendatangkan dosa itu? Nah, dalam bacaan kita hari ini disampaikan tentang kisah Yunus yang marah kepada Tuhan dan Tuhan menanyakan kepadanya, layakkah engkau marah? Pertanyaannya apa yang membuat Yunus marah dan dimasukin atau dikategori sebagai marah yang berdosa? Yang pertama, Yunus marah kepada Tuhan karena ia iri hati atau cemburu kepada bangsa Niniwe. Cemburu kenapa? Karena melihat bangsa Niniwe adalah bangsa kafir yang tidak percaya Tuhan, penyembah berhala, penjahat, pembunuh, pendosa. Kok hidup mereka sehat-sehat saja, aman-aman saja, luput-luput saja dari hukuman, sedangkan dirinya dan bangsanya Israel harus hidup taat, harus jaga kekudusan, dan harus hidup benar. Itu yang sungguh menjadi alasannya. Yang kedua, Yunus marah kepada Tuhan karena Yunus enggak senang kalau Tuhan mau menyelamatkan Niniwe dan Niniwe bertobat. Nah, dia tidak suka. Tuhan mau Niniwe bertobat tetapi Yunus tidak mau. Dalam Yunus 4 ayat 1-4 berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Ya, itu alasannya yang kedua. Yang ketiga, Yunus marah adalah karena kesenangannya, kenikmatannya, dan kenyamanannya terganggu. Disampaikan dalam ayat 6-10 bahwa Tuhan Allah telah menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, melindungi dia dari panas terik, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi apa yang terjadi? Keesokan harinya pohon jarak itu layu, kering, dan mati. Lalu rebahlah Yunus, lesu dan berharap supaya ia mati. Ia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Lalu dengan tegas Allah menjawab Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dengan kata lain, Tuhan mau menyampaikan kepada Yunus, untuk pohon jarak saja, tanpa engkau tanam, tanpa engkau tumbuhkan, engkau sungguh terganggu, engkau marah. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, layakkah engkau, layakkah saya, layakkah kita semua marah? Firman Tuhan kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 7 berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Layakkah engkau, layakkah saya dan kita semua marah? Pertanyaannya, emangnya siapa kita? Apakah kita sudah lebih baik, lebih benar, dan lebih suci dari orang lain? Ingat, tidak ada seorang pun dari antara kita yang baik, yang benar, dan yang mencari Allah. Kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut. Tetapi Efesus 2:8-9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan layakkah engkau, layakkah saya, dan kita semua marah ketika sesuatu, apakah orang atau barang atau sesuatu yang kita miliki, sayangi dan banggakan itu diambil dari hidup kita? Padahal keberadaannya yang sungguh kita miliki itu bukan karena kita yang memperolehnya, kita yang memperjuangkan, bukan karena hebat, gagah, dan kuat kita yang mengusahakannya. Kita tidak berkuasa atas hidup ini dan segala sesuatu, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pertanyaannya, layakkah engkau marah? Karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman ini kepada Daud dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari sadarilah itu, percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepadanya, termasuk amarahmu. Maka Dia Tuhan akan bertindak. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa menguasai diri kami, emosi kami, khususnya marah kami, sehingga itu semua boleh dapat tersalurkan dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dan tentu itu semua mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Ingat, jangan marah. Tuhan memberkati. Shalom.